Oke, selamat siang semuanya. Terima kasih. Mohon maaf kalau jadwalnya tadi saya share-nya salah ya. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai kongruen karena kemarin sebangun sudah selesai. Nah, sekarang karena mungkin ini minggu terakhir ya. Minggu terakhir pembelajaran, jadi materi terakhir adalah kongruen. Sekarang ke kongruen ya. Maksud dari kongruen itu apa kemarin? Syarat utamanya? Sudut yang bersesuaian itu sama besar ya. Kemudian yang kedua adalah sisi yang bersesuaian ini sama panjang. Kuncinya di sini ya. Bedanya adalah di poin yang kedua. Kalau sebangun, poin pertama itu sudut sama besar, oke. Tetapi poin yang kedua adalah sisinya itu yang berbanding senilai. Nah, bedanya adalah di sini berbanding senilai sama panjang sama panjang. Kalau kasarannya, kalau di sini adalah suatu persegi, kalau sebangun berarti ini bisa diperbesar. Nah, kuncinya adalah ukuran sisinya itu sebanding senilai. Sedangkan kalau untuk kongruen, kalau ukurannya misalkan 2 cm, ya di sini persegi panjangnya juga ukurannya 2 cm. Nah, kalau di sini, ini misalkan 2 cm, ini bisa 4 cm gitu. Ya. Jadi kalau misalnya ada suatu segitiga, nah ini juga harus sama, walaupun dirotasi ya istilahnya. Nah, kalau misalkan ini 2 cm, ini juga 2 cm. Gitu. Itu untuk konsep awal mengenai kongruen. Nah, dari kongruen di sini untuk segitiga yang kongruen itu memiliki syarat khusus ya. Yang pertama, apabila dua segitiga dikatakan kongruen itu apabila ketiga sisi itu sama. Nah, sisi, sisi, sisi. Ya, saya sebut S, S, S. Ketiga sisinya itu sama, yang bersesuaian itu sama. Walaupun peletakannya berbeda ya. Misalkan ini saya punya suatu segitiga sembarang. Dengan segitiganya sembarangnya seperti ini. Nah, tetapi kalau misalkan ukurannya di sini sama dengan di sini, ini sama dengan di sini, kemudian di sini sama dengan di sini. Nah, berarti segitiga A, B, C dengan segitiga P, Q, R, segitiga A, B, C itu kongruen dengan segitiga PQR. Ya, ingat tandanya di sini sebangun tetapi ada tanda sama dengan. Berarti itu adalah kongruen. Ya. Kalau di sini tandanya itu hanya berupa seperti ini.
S tidur, S-nya tidur seperti ini. Sedangkan kalau yang di sini ada tanda sama dengan, itu kongruen. Nah, jadi kalau sudah diketahui ketiga sisi yang bersesuaian itu sama panjang, sudah pasti bahwa kedua segitiga itu kongruen. Paham ya? Kemudian yang kedua, itu ada sisi sudut sisi. Atau saya sebut dengan S, SD, S. Nah, misalkan saya punya sembarang segitiga. Nah, seperti ini. Sama. Nah, misalkan sini. A, B, C. Ini P, Q, R. Misalkan sisi AC itu sama dengan sisi RQ. Sudut C sama dengan sudut R. Sedangkan garis CB itu sama dengan PR. Maka ini juga sudah pasti dikatakan bahwa segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR. Ya. Jadi sudutnya sama, kemudian sisi yang mengapit sudut, ya, sisi yang berada di sebelahnya, di sampingnya dari sudut yang diketahui itu juga sama panjang, maka sudah pasti bahwa dua segitiga itu kongruen. Ya, paham ya? Posisi letak. Yang terpenting kalian harus tahu posisi letak sisi dan sudut yang bersesuaian. Nah, jadi urutannya harus jelas. Ya. Sisi, sudut, sisi. Membacanya seperti itu. Nah, sisinya yang di sini yang lengkung. Yang pertama berarti ini sisi, sudut, sisi. Ya. Berarti itu sudah pasti kongruen. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah sudut, sisi, sudut. Sudut, sisi, sudut. Gambarnya misalkan sama seperti ini. Kurang lebih. Kemudian di sini ada sudut, ada sisi, ada sudut. Nah, misalkan di sini, nah, jadi seperti itu. A, B, C, P, Q, R. Ini juga sama. Jadi sisinya ini, sisi yang sama panjang ini, itu diapit dua sudut yang sama besar. Ya, sudut A itu sama dengan sudut P, sudut B sama dengan sudut P. Ya. Sudut A sama dengan sudut R, maaf. A dengan R sama, B dengan P sama. Maka sisi yang di tengah ini juga sama. Nah, sedangkan yang keempat, yang terakhir itu adalah sudut sisi atau dibalik sisi sudut-sudut, ya. S, SD, nah seperti ini, SD, SDS. Ini sama misalkan seperti ini. Nah, dua sudut yang sama besar. A, B, C, P, Q, R. Maka sisi yang akan sama, sisi C, garis C, maaf, garis BC, itu harus sama dengan yang mana kalau kongruen?
garis BC di sini, itu harus sama dengan yang mana untuk segitiga PQR? Halo? Ada yang tahu? PR, Pak. PR ya. Nah, oke. Berarti ini harus sama dengan yang di sini ya. Karena apa? Ini harus bersesuaian dan berurutan. Jadi kalian memperhatikan urutannya. Sudutnya di sini. Oke, sama. Terus sudutnya yang diketahui adalah B, di sini P. Nah, berarti arahnya adalah ke sini ya kan, ke kanan. Berarti ini lanjutannya ke kiri. Demikian juga yang di sini, kalau ini ke kiri berarti arahnya juga ke kiri. Gitu. Jangan sampai kebalik. Oke. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas ya. Jadi ada 4 syarat untuk 2 segitiga yang kongruen. Ya. Yang pertama itu sisi, sisi, sisi. Ketiga sisi yang bersesuaian itu sudah sama panjang, maka kedua segitiga tersebut pasti kongruen. Kemudian yang kedua, diketahui sisi dan sudut dan juga sisi yang bersesuaian itu sama. Demikian urutannya seperti itu, maka segitiganya juga kongruen. Demikian juga yang ketiga dan keempat. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Silahkan dipahami kuncinya ya. Jadi kalau yang berbeda, maaf ini yang misalkan hanya ada satu unsur sudut, berarti ini letaknya hanya di tengah, di antara dua sisi yang mengapitnya. Demikian kalau yang sisinya yang satu, berarti di antara dua sudut yang berada di sampingnya. Gampangannya seperti itu. Nah. Oke? Saya clear ya? Jadi syarat yang pertama itu adalah sisi, sisi, sisi. Yang kedua, sisi, sudut, sisi. Yang ketiga, sudut, sisi, sudut. Yang keempat adalah sudut, sudut, sisi. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, bagaimana kalau ketiga sudutnya diketahui? Apakah dua segitiga sudah bisa dikatakan kongruen? Ya, misalkan saya punya suatu segitiga, di sini 30, ini 40 sama ini 110. Sedangkan yang satunya di sini 110, ini 30, di sini 40. A, B, C, P, Q, R. Apakah segitiga ABC itu kongruen dengan segitiga PQR? Apakah itu kongruen? Tidak ya. Ini tidak, belum tentu. Nah, kenapa belum tentu? Karena ini bukan kongruen, melainkan ini adalah sebangun. Ya. Jadi kalau ketiga sudutnya diketahui itu sudah pasti sebangun, tetapi belum tentu kongruen. Ya. Karena apa? Ukuran panjangnya ini bisa diperbesar ya kan, segitiganya kan bisa diperbesar atau diperkecil salah satunya. Gitu. Oke. Paham ya?
Sudah paham? Halo? Paham nggak? Paham nggak? Kalau trapesium bagaimana, Pak? Oke, kalau trapesium. Kalau trapesium itu kuncinya selain dari segitiga yang di sini, itu harus apa namanya, sisi yang bersesuaiannya ini harus sama panjang. Misalkan saya bikin trapesium sembarang. Nah, trapesium. Misalkan yang diketahui sama trapesiumnya, ini saya bikinnya sembarang aja ya. Di sini dengan di sini sama, walaupun ini sejajar. Kemudian di sini sama. Sedangkan di sini sama. Apakah trapesium ABCD dengan trapesium PQRS, trapesium ABCD itu kongruen dengan trapesium PQRS? Ayo. Apakah itu sama? Apakah itu sama? Ya. Nah, ini sudah pasti jawabannya adalah tidak. Ya. Tidak bisa kongruen, ya. Itu bukan kongruen. Kalau seperti itu enggak sudah pasti dikatakan belum tentu kongruen. Nah, kenapa belum tentu kongruen? Nah, sekarang kalau misalkan ini sudah pasti, ini taruhlah adalah 120 derajat, di sini 60, berarti ini 60, ini 120 derajat. Ini taruhlah adalah 15 cm, berarti di sini 15 cm. Bisa nggak ini kalau ukuran panjang CD dengan AB, SR dengan PQ itu sama panjang? Nah, ini kan kalau ini saya buat 5 cm, ini saya buat 20 cm, ini saya buat 6 cm, di sini terus saya buat 24 cm. Nah, itu udah berbeda. Ya kan? Ini dengan ini aja udah berbeda. Di sini dengan yang di sini 20 dengan 24 juga udah berbeda ukurannya. Ya. Jadi syarat 1 2 3 4 ini hanya berlaku untuk suatu segitiga. Ya. Paham ya? Jadi tidak berlaku untuk bangun yang lain. Ada mau tanyakan sampai di sini? Mas Berto? Tidak, Pak. Sudah cukup. Ya. Mungkin benar. Nah, oke. Sekarang kalau yang ini. Sudah muncul gambar? Sudah, Pak. Sudah ya? Misalkan soalnya itu jarang kok hitung-hitungan. Hanya membuktikan aja nih. Perhatikan gambar di bawah ini, nomor 1. Buktikan bahwa segitiga PQS dan segitiga RSQ itu kongruen.
Nah, di sini yang diketahui apa aja di sini? Cara membuktikannya bagaimana? Segitiga PQS dengan segitiga QRS. Kita bandingkan. Ya. Yang berada di segitiga PQS. PQ akan sama dengan segitiga di QRS garis apa? Garis apa? QR. QR ya. Nah, alasannya apa? Tahu alasannya kok bisa sama? Tandanya sama, Pak. Nah, itu karena sudah diketahui. Oke. Ya, terus PS sama dengan RS. Ini juga diketahui. Terus satu lagi apa ini? Yang sudah pasti sama yang mana? Tingginya, Pak. Tinggi QS ya. Alasannya apa? Berhimpit. Oke, berhimpit. Nah, berarti ini merupakan sisi, ini merupakan sisi, ini sisi. Jadi segitiga PQS itu kongruen dengan segitiga QRS dengan alasan sisi, sisi, sisi. Seperti itu. Ya, cara membuktikannya seperti itu. Paham ya? Nah, sekarang kalau yang nomor 2. Yang nomor 2. Panjang AB sama dengan DE. AB dengan DE sama. AB dengan DE sejajar. Ya. Nih tandanya nih, hati-hati nih. Sejajar dan sama panjang. Buktikan bahwa segitiga ABC dengan EDC itu kongruen. Segitiga 1 dengan segitiga 2 itu kongruen. Kira-kira apa? Kira-kira dari gambar di situ yang sudah pasti sama yang mana? Sisi AB. Oke, sisi AB sama dengan DE karena diketahui. Terus apalagi yang sudah pasti sama kira-kira? Apa? Sudut, Pak. Sudut yang mana? Yang di C. Sudut C di sini. Sama dengan di sini? Iya. Oke. Sudut C sama dengan sudut C. Alasannya apa? Bertolak belakang. Terus? Mana lagi? Ada lagi? Sudut A akan sama dengan sudut E. Alasannya apa? Dalam seberang. Terus sudut B sama dengan sudut D. Ini dalam seberang juga. Nah, berarti ini kongruen, tetapi alasannya yang mana? Yang tepat urutannya. Urutannya yang mana? Alasannya yang mana? Yang dari keempat tadi.
Yang sisi atau sisi sudut sisi atau sudut sisi sudut, yang mana? Atau sudut-sudut sisi? Hah? Yang sudut-sudut sisi. Sudut-sudut sisi. Oke, sudut-sudut sisi. Sudutnya yang mana? Biar tahu nih. Yang C. Sudut C sama dengan sudut C. Terus ini sudut, berarti sudut lagi. Sudut lagi yang mana? Sudut A. Sudut A dengan sudut E. Terus berarti sisinya yang AB. AB dengan DE. Oke. Boleh nggak Pak kalau misalkan itu saya pakainya adalah yang sudut C dengan sudut C, terus sudut apa namanya, sudut B dengan sudut D ya. Nah ini. Kemudian sini AB dengan DE. Nah ini juga boleh. Ya. Terus selain itu bisa nggak kalau misalkan pakainya adalah sudut sisi sudut? Ya, sudutnya adalah sudut A dengan sudut E. Kemudian sisinya adalah sisi AB dengan DE. Berarti sudut satu lagi adalah sudut B dengan sudut D. Ini juga boleh. Ya, tergantung dari opsinya nanti. Pilihan ganda kalau misalkan di soal pilihan ganda. Sampai di sini ada yang mau tanyakan? Jadi belajar kongruen itu adalah belajar membuktikan bahwa dua segitiga itu kongruen. Itu asalnya dari mana? Syaratnya apa? Nah, itu tadi yang poin keempat tadi, 4 poin. Sisi, 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 sudut, sisi, sudut, sisi, sudut, 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 sisi. Nah, sampai di sini ada yang mau tanyakan? Ada enggak yang mau tanyakan? Oke, cukup? Cukup ya? Nah, kalau cukup, saya clear nih. Sekarang soal yang berikutnya. Berikutnya, Nah, nanya, oh ini. Yang nomor 4 coba. Kalau yang nomor 4 ini pakainya apa ini? Ada yang tahu nomor 4? Bangun WXYZ adalah segi 4 dengan sisi yang berhadapan sama panjang. Oke. Salah satu diagonalnya adalah XY di sini. Buktikan bahwa WXZ. Nah, segitiga yang pertama itu kongruen dengan segitiga yang kedua. Alasannya apa? Sisinya sama, Pak. Sisinya sama ya. Oke. Berarti ketiga sisinya sama. Yang mana saja? W, Z sama dengan
XY. Terus WX sama dengan ZY. Terus ini diketahui ya. Ini juga diketahui. Terus apa lagi? Satu lagi sisinya yang XZ dengan XZ. Ini berhimpit. Oke, berarti sisi. Boleh. Ya. Oh, mungkin yang lain bisa menemukan. Boleh nggak Pak kalau saya pakainya adalah sudut sisi, maaf, sisi sudut sisi. Ya. Sisi sudut sisi. Misalkan sisinya adalah WZ di sini. Ya. Berarti sama dengan XY. Sudutnya saya pakainya yang di sini. Nah, sudut Z akan sama dengan yang mana? Sudut yang di sini. Sudut X. Alasannya apa? Dalam seberang. Nah, terus sisinya yang mana? Sisinya adalah yang di sini. X. Z dengan XZ juga ini berhimpit. Ya, boleh. Ya. Berarti boleh pakai yang sisi, sudut sisi, sisi, atau yang lainnya. Ya, seperti itu. Jadi harus bisa mengurutkan sisi atau sudut yang bersesuaian. Oke, paham? Paham ya? Nah. Sekarang yang nomor 6. Nomor 6, siapa yang mau mencoba? Nomor 6. Segitiga ABC. BM tegak lurus dengan AC, CN tegak lurus dengan AB. Panjang BM sama dengan panjang CN. Tunjukkan bahwa segitiga BCM. BCM, berarti BCM itu yang di sini. Ini siku BCM dengan segitiga CBN. Oh, berarti yang di sini. Nah, ini siku-siku. N, ini B, ini C. Ayo. BM sama dengan CN. BM sama dengan CN. Oh, berarti ini kasih tanda dulu. Oke. Ya. Kira-kira mana lagi yang sama? Sisi BC. Sisi BC. Oke. Ya. Tetapi apakah itu sudah bisa itu? Bisa dibuktikan itu? Sisi sudut. Ayo. Atau sudut sisi. Bisa nggak itu? Kalau ini kan membacanya adalah sisi sudut, ya. Sisi sudut. Ya, tidak boleh sisi sudut sisi, nggak boleh ya. Karena apa? Ini melewati sudut yang lainnya lagi, ini nggak boleh, harus berurutan. Ya, walaupun ini melewati sudut nggak masalah.
Tapi membacanya seperti ini. Sisi, sisi, sudut. Atau sudut, sisi, sisi. Nah, tetapi apakah ini ada? Tidak ada ya. Terus apa ini yang sudah pasti sama yang mana? Ayo. Pak, kalau sudut-sudut sisi bisa nggak, Pak? Sudut sisi bisa. Tapi sudut satu lagi mana yang pasti sama? Yang di tengah itu. Sudut yang mana nih? Ini. Iya. Tetapi ini bukan unsur segitiga BCM. Ya. Itu bukan unsur segitiga BCM. Mana tuh? Ini agak rumit loh ini. Itu sisi, oke, sisinya sama. Yang sudah pasti sama yang mana? Ayo, berpikir kritis. Yang sudah pasti sama yang mana? Nih ya. Ayo, lupakan. Di sini. Ini pasti akan sama. Alasannya apa? Alasannya apa? Kok itu sudah tahu pasti sama? Sejajar. Enggak sejajar. Sejajar itu kalau garisnya seperti ini sejajar. Nah, itu garisnya gimana itu? Nah, seperti ini sama yang seperti ini kok sejajar. Apa? Lupa ya? Tanda apa sih ini? Ini tanda apa ini tadi? Siku-siku. Artinya apa kalau siku-siku? Berlaku pita goras. Ya. Sekarang nih, saya misalkan punya angka nih, saya berikan angka. Misalkan di sini adalah 15. Di sini misalkan berapa ya? 12. Tetapi ini belum tahu ya, ini masih tanda tanya. Nah, karena ini tadi udah diketahui ini 15, sedangkan ini sama 12, berarti tanda tanya ini berapa? 9. 9. Ini kalau dihitung tanda tanyanya berapa? 9 juga. Nah, 9 juga. Oke, atau mungkin saya kasih angka lain. Ya, misalkan di sini ini misalkan 17. Ini juga 17. Ini 15. Ini juga 15. Maka tanda tanya berapa?
Tanda tanyanya berapa? 13 ya, Pak? 8. Maka ini juga pasti 8. Gitu ya. Jadi kesimpulannya adalah sisi, yaitu sisi BC sama dengan sisi BC, ini berhimpit. Kemudian sisi BM sama dengan sisi CN. Nah, ini diketahui. Berarti ini sisi CM sama dengan BN. Karena apa? Ini berlaku pita beras. Ya, berarti syaratnya di sini kongruen dengan syarat sisi. Tuh. Nah, terakhir nih nomor 7. QMX berarti yang satu di sini dengan RMY yang kedua di sini. Ayo, apa itu? Titik QR. Tengah-tengah di M. Oke, berarti jaraknya sama. QM dan JM. QM dengan JM merupakan masing-masing tegak lurus dengan PQ dan RF panjang XM ini sama dengan YM. Nah, ini juga sama. Ya, berarti ini pasti sisi. Karena apa? Otomatis di sini akan sama. Kenapa? Karena siku. Ya, seperti itu ya cara membuktikannya ya. Ada yang mau tanyakan? Ayo, cukup paham? Sudah paham? Halo? 32 orang paham nggak ya? Cukup paham, Pak. Oke, nah gitu dong. Nah, nih menalar nih nomor 8 nih. Yang kini nalar apa nih? Diketahui SR dengan PQ sejajar. SR PQ sejajar. Oke. OP dengan OQ sama. OP dengan OQ sama. OS ini sama. Ada berapa segitiga yang kongruen? Sebutkan dan buktikan. Ada berapa segitiga yang kongruen? 6, Pak. 6? Buset. Yang mana? 6 itu 6 pasang atau 6 segitiga? 6 segitiga. Berarti ada 3 pasang. Iya. Hati-hati ya, ini membacanya ya. Berapa pasang segitiga? Berarti ada 3 pasang ya. Nah, segitiga apa? PSO. PSO di sini dengan segitiga OQN. Terus PSR. PSR berarti yang di sini PSR sama dengan
Apa? R S SRQ. I ya di sini. Oke. Terus apa? SQ. PSI atau PQS yang di sini. Oke. Terus dengan segitiga PQR ya. Oke, yang di sini. Ya, seperti itu. Nah, membuktikannya mungkin hanya salah satu aja yang mana, silahkan ya. Oke. Jadi kalau kongruen konsepnya materinya hanya seperti itu. Disuruh membuktikan. Ini apa ini? Berpikir kritis ini apa? Apakah dua segitiga mempunyai tiga pasang sudut yang bersesuaian sama besar pasti kongruen? Nomor 9. Halo, nomor 9. Apakah dua segitiga yang mempunyai tiga pasang sudut yang bersesuaian itu sama besar, apakah sudah pasti kongruen? Jawabannya apa? Bukan, Pak. Bukan. Enggak tentu. Tidak tentu. Alasannya lebih tepatnya apa? Ini bisa aja lebih panjang. Ya, bisa diperbesar atau diperkecil ya, atau dengan kata lain itu sebangun. Apakah dua segitiga mempunyai dua pasang sisi yang bersesuaian sama panjang dan satu sudut yang bersesuaian sama besar? Ini maksudnya gimana nih gambarnya ini? Dua panjang sisi bersesuaian sama panjang dan sepasang sudut yang bersesuaian. Nah, ini pasang sudutnya posisinya letaknya di mana dulu? Ya. Ini kuncinya soalnya ini harus sudutnya itu letaknya di mana? Kalau sudutnya misalkan ini sama di sini, tetapi sudutnya di sini ini sama, sudah pasti itu kongruen. Tetapi kalau sudutnya di sini sama, yang ini sama, nah ini bukan kongruen, hati-hati ya. Berarti kalau ini tidak kongruen. Jadi ini belum tentu sama. Belum pasti ya. Karena apa? Sudut yang bersesuaiannya itu harus diletakkan di mana dulu. Itu. Atau mungkin nih, misalkan yang bersesuaiannya taruhlah sudut yang bersesuaiannya di sini dengan yang di sini. Ini juga belum pasti sama ya. Gitu. Oke, sampai di sini sudah cukup paham? Mungkin soal lain ada nggak ya? Oke, kalau ini segitiga ABD itu kongruen dengan segitiga BCD. Alasannya apa?
Alasannya apa ini? Halo? Ini diketahui ini sudutnya sama. Alasannya apa ini yang tepat? Siapa yang bisa? Riko, ada nggak Riko? Riko ada nggak Riko? Riko. Ada, Pak. Oh. Pak, ada gambarnya Pak? Apakah ada gambarnya? Hah? Soalnya belum muncul. Masya Allah. Oh, pantesan. Maaf Pak, maaf. Nah, ini udah muncul ya. Nih. Segitiga ABD kongruen dengan segitiga BCD. Alasannya apa? Ada yang tahu ini? Udah muncul kan? Apa? Apa kok Riko? Halo? Sudutnya, Pak. Iya, maksudnya yang dipakai yang mana? Dengan syarat yang mana nih? Udah pasti kongruen tapi syaratnya yang mana? Apa namanya? Pakai sifat yang apa ini? Sisi? Sudut, sisi sudut. Hah? Sudut? Ya, boleh. Tapi saya tulis yang sudah pasti sama dulu ya. Berarti sisi, sudut, sisi. Sisinya yaitu DC dengan DC itu dengan AB. Terus di sini sudut D dengan sudut B. Terus DB dengan BD ya, karena ini berhimpit. Ini diketahui, ini juga diketahui. Sisi, sudut, sisi. Sisi, sudut, sisi. Gitu. Oke, sampai di sini ya materinya untuk PTS, PAS. Oke, itu silakan absen di chat room. Saya juga mau absen. Mau absen kelas 92. Tanggal 28. 29. Jam ke-6. 1, 2, 3, 4. 5. 6, 7. 2012. Sampai
Ini sekarang tanggal berapa ini? Ini. 32. Yang enggak hadir hari ini coba. Satu enggak ada. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 enggak ada. 11, 12 enggak ada. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 30. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 38. 38, 39. 40, 41. 42. 42. Oke. Berarti ada 12 anak yang nggak ikut. Oke, gitu aja ya. Untuk hari ini, terima kasih semuanya.